Orang yang beruntung, orang yang laba itu adalah mangkana yaumuhu khairan min amsihi bahwa robihun. Orang yang laba, orang yang beruntung itu adalah orang yang akan disampaikan oleh panjenenganipun guru kita Kiai Haji Reza Ahmad Zahid, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ulama al-a'izza, habaibana al-fudhala, masyayikhana al-kurama yang kita muliakan bersama-sama, khodimu hadal majlis panjenenganipun Gus Rafiq. Mugi-mugi beliau pinaringan sehat walafiat, pinaringan umur panjang, dipun paringi gampil sedaya urusane, urusan donya akhirate, amin. Al-Habib Abdurrahman Barakbah ingkang kawula mulyakaken, dumateng panjenenganipun Al-Habib Abdullah Al-Hamid, dumateng Gus Qadir, Gus Ibrahim, segenap pengurus Majelis Ta'lim Riyadul Jannah, dan segenap para Aremania yang saya muliakan, happy birthday, selamat ulang tahun. Para hadirin hadirat, manusia terbang dengan semangatnya, layaknya seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Setinggi apapun cita-cita kita, dengan semangat yang tinggi, insya Allah kita pasti akan bisa meraihnya. Penting bagi kehidupan manusia untuk memiliki yang namanya semangat. Semangat itu menjadi motor daripada pergerakan hati kita. Didawuhkan oleh Kanjeng Nabi bahwasannya ada segumpal darah yang ada di dalam diri kita. Kalau segumpal darah yang berupa daging ini baik, seluruh jasad kita pasti akan baik. Tapi sebaliknya, kalau segumpal darah, daging yang ada di dalam diri kita ini jelek, maka seluruh jasad kita akan menjadi jelek. Ala huwa al-qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Sehingga kalau orang memiliki hati yang baik, maka seluruh jasadnya akan melakukan hal yang positif. Tapi kalau hati kita ini jelek, maka seluruh anggota badan akan mengarah kepada hal-hal yang negatif. Tapi kita rasakan malam hari ini sinyal positif luar biasa. Insya Allah yang hadir di sini hatinya baik semuanya, haliah tingkah lakunya baik semuanya, amin ya rabbal alamin. Tapi kalau hati itu diam, tidak ada penggeraknya, maka hati ini seakan-akan tidak memiliki arah. Alias orang hanya diam saja, tidak memiliki GPS, tidak memiliki Google Map, hati sama. Hati itu akan tetap diam karena tidak ada motor penggeraknya. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah,
fama huwal motor lil qalbi. Maka apa yang menjadi motor penggerak daripada hati kita? Yang menjadi penggerak daripada hati kita itu adalah semangat. Ini persis dengan apa yang didawuhkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau dawuh bahwasannya wa min asbabi huduril qalbi al-himmah, termasuk sebab daripada yang menggerakkan hati kita itu adalah semangat. Fa inna qalbaka tabi'un li himmatika, sesungguhnya hatimu akan selalu mengikut kepada semangatmu. Semangatmu belok kanan, hatimu pasti akan belok kanan. Semangatmu belok kiri, hatimu pasti akan belok kiri. Maka semangat al-himmah ini adalah penggerak daripada hati kita. Arema dengan semangat yang tinggi, dengan satu salam, salam satu jiwa, insya Allah akan mampu menggapai cita-citanya dengan semangat yang tinggi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. 39 tahun bukan waktu yang pendek, waktu dan umur yang cukup matang. Bagaimana menjadi kewajiban kita dalam menggerakkan roda kehidupan kita, kita juga harus berevaluasi. Mana yang baik, kita tambah kebaikannya. Mana yang kurang, kita tambal untuk berubah menjadi hal yang baik. Yakinlah al-alam yataghayyar. Ini satu kaidah di dalam ilmu falak. Al-alam yataghayyar. Alam itu pasti akan berubah-ubah. Dulu muda, sekarang tua. Dulu kecil, beranjak dewasa. Tadi siang, sekarang malam. Dulu ada, sekarang bisa berubah tidak ada. Al-alam yataghayyar. Dulu bulan seperti ini biasanya hujan. Tapi saat ini tidak ada hujan. Dulu bulan seperti ini panas. Tapi saat ini, malam hari ini, kita rasakan sejuknya, dinginnya hati karena sholawat bersama dengan riyadul jannah. Yang tepuk tangan hanya satu. Ini menjadi bukti bahwasanya al-alam yataghayyar. Alam itu pasti akan berubah. Mun tak berubah, alias pakun tak berubah. Aduh, tidak ada. Al-baqa'u lillah. Yang tetap itu hanya milik Allah. Tapi kalau makhluknya Allah, alam semesta ini, semuanya pasti akan berubah. Dan semuanya pasti akan sirna. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bahkan ketika kita nanti sudah datang ajalnya, maka ajal kita tidak akan pernah berubah. Tidak bisa kita melakukan negosiasi. Kalau datang ajalnya, pastilah datang. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak akan pernah terlambat yang namanya datangnya ajal, dan juga tidak pernah maju datangnya ajal. Semuanya on time, tepat waktu. Maka yang harus kita perhatikan adalah
Ayo kita harus menjadi orang yang cerdas. Ayo kita berpikir secara progresif. Apa yang kita lakukan harus betul-betul memiliki manfaat untuk masa depan kita. Arema juga harus berpikir progresif. Ayo apa yang dilakukan oleh Arema harus memiliki manfaat dan maslahat untuk masa depan Arema. Siap? Alhamdulillah. Sesuai dawuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Kayyis man dana nafsahu lima ba'dal maut, wal ajiz man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Al-Kayyis, orang yang cerdas, man dana nafsahu lima ba'dal maut, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, di mana orang itu memiliki satu sifat, dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Satu, dia berevaluasi untuk kehidupannya. Dua, wa amila lima ba'dal maut, melakukan sesuatu yang memiliki manfaat dan kemaslahatan ke depan untuk setelah matinya. Beda dua keh cekelopen gih. Kalau panjenengan mau dikatakan sebagai orang yang cerdas, syaratnya berapa? Dua. Tulis, catat, hafalkan. Mungkin ini nanti akan keluar di ujian CPNS Kabupaten Malang. Napa nikah? Yang pertama, mandana nafsahu. Dia selalu mengevaluasi dirinya. Dana nafsahu. Enggak, bukan dana ghairahu. Selalu mengevaluasi dirinya, bukan mengevaluasi orang lain. Permasalahan hidup kita adalah kita selalu mengevaluasi orang lain dan kurang mengevaluasi diri kita. Betul? Itu musibah untuk diri kita. Maka orang yang paling beruntung itu adalah tuba liman syaghalahu nafsuhu an ghairihi. Orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu disibukkan dengan melihat kesalahannya dibandingkan dia melihat kesalahan teman-temannya. Itu adalah orang yang beruntung. Kebalikannya, orang yang terkena musibah adalah orang yang selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ada orang yang seperti ini? Orangnya hadir? Na'udzubillah min. Ada orang yang bertanya, kenapa kita itu kok selalu lebih senang untuk melihat kesalahan orang lain bila dibandingkan dengan melihat kesalahan sendiri? Saya jawab sendiri, mohon izin Pak Kapolsek. Li'annal insana asyikun li nafsih wal asyik la yanzuru uyubal ma'syuk. Karena orang itu selalu dan sangat mencintai dirinya. Sedangkan sifat daripada orang yang mencintai dirinya, dia tidak akan pernah melihat kesalahan orang yang dia cintai. Kalau dia mencintai dirinya, dia tidak akan pernah melihat kesalahan dirinya sendiri. Terlalu cinta itu bahaya, bro. Biasa saja, bro. Gak usah terlalu begituan, bro. Gak dapet dia, nyantai, bro. Masih ada yang lain, bro. Hidup para jomblo.
Ini menjadi penting. Karena orang kalau terlalu cinta dan dia terlalu cinta pada dirinya, dia tidak akan pernah melihat kekurangan dirinya. Ada satu hijab yang namanya mahabbah, sehingga dia lupa melihat kesalahan dirinya. Understand? Yes. Good. Masya Allah. Syarat orang cerdas yang kedua itu adalah wa'amila lima ba'dal maut. Apa yang dia lakukan ada manfaatnya ke depan. Bukan do nothing. Bukan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi dia melakukan sesuatu ada maslahah untuk masa depannya, untuk kehidupan masa depannya. Enggak Ki? Orang yang beruntung, orang yang laba itu adalah mangkana yaumuhu khairan min amsihi. Bahwa robihun. Orang yang laba, orang yang beruntung itu adalah orang di mana harinya itu lebih baik daripada hari kemarin. Itu baru untung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi bahwa maghbunun. Dan barang siapa harinya itu tidak ada perubahan pada sama hari yang kemarin. Maka orang yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah fahuwa maghbunun, dia adalah orang yang rugi. Podo antarane saiki karo wingi kuwi rugi, bro. Understand? Apalagi sampai hari ini lebih jelek daripada hari yang kemarin. Pamangkana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Kalau harinya itu lebih jelek daripada hari yang kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Na'udzubillah min dzalik. Melok Riyadul Jannah saben dino, insya Allah hari kita akan selalu lebih baik dari hari yang kemarin. Sedangkan orang yang al-ajiz, kata Rasulullah sallu ala nabiyina Muhammad, man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah, di mana dia selalu mengikutkan hawa nafsunya, mengikuti hawa nafsunya, kemana hawa nafsunya pergi, norok bunte. Hawa nafsunya ingin itu, dia ikuti. Kono ko api, melu sing api, kono sing bening, melu sing bening, anake tangga ayu, melok sing ayu, bojone wong bening. Hawa nafsunya selalu diikuti, keinginan hatinya selalu diikuti. Maka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza huwal ajiz. Inilah orang yang lemah. Ini orang yang lemah, yang dikalahkan oleh hawa nafsunya. Yang kedua, orang yang al-ajiz, kata Rasulullah sallu ala nabiyina Muhammad, wa tamanna 'ala Allah ayatamanna 'ala Allah biduni amal. Di mana dia berharap kepada Allah tapi ada lakona. Dia tidak ada aktivitas, dia tidak ada action. No action, talk only. Ngomong tok, tapi gak ono penggaweane. Menang cocok tok para rawuh. Tapi gak ono usahane. Ono wong kaya ngene. Wong itu kok.
Ini adalah al-ajiz, di mana dia tamanna ala Allah tapi biduni amal. Dia hanya berharap kepada Allah, tapi tidak ada satu amal, tidak ada satu kegiatan, tidak ada satu usaha. Maka dulu pernah, ya Allah, shallu ala nabiyina Muhammad. Wonten sahabate Kanjeng Nabi menika yang menjadi khotim Kanjeng Nabi, juru ladeni Kanjeng Nabi. Beliau namanya adalah Rabi'ah ibn Ka'ab. Rabi'ah ibn Ka'ab, di mana Rasulullah berada di sampingnya pasti ada sahabat ini. Kalau Rasulullah menginginkan air, ada yang mengambilkan air. Kalau Rasulullah mau berwudu, ada yang menyiapkan air untuk beliau berwudu. Rabi'ah ibn Ka'ab. Saking cedeke sama Kanjeng Nabi. Ditanya oleh Kanjeng Nabi, wahai Rabi'ah ibn Ka'ab, awakmu pengen apa? Sampean pengen apa? Ngomong, pengen apa? Hah? Wedhus kecilian. Sampean pengen apa? Abini boleh kecil. Yang diminta oleh Rabi'ah ibn Ka'ab adalah, ya Rasulullah, kula mboten nyuwun napa-napa, yang saya minta hanya satu. Apa? Saya nanti ketika di surganya Allah, saya ingin bersanding denganmu wahai Rasulullah. Shallu ala nabiyina Muhammad. Sahabat liyane, lu mobil rek wis ngapling surga. Itu namanya cita-cita. Makanya dalam bercita-cita di dalam agama Islam betul nopo-nopo. Panjenengan punya harapan, monggo. Cita-cita diperbolehkan di dalam agama Islam. Tapi dengan catatan, dalam hadis niku dipun dawuhaken kali Kanjeng Nabi, fa'inni ala dzalik bikasratis sujud. A'inni ala nafsik bikasratis sujud. Di awakmu njaluk kaya ngono. Oke, tapi syaratnya siji. Bantulah saya untuk merealisasikan apa yang kau inginkan dengan cara apa? Bikasratis sujud. Dengan cara memperbanyak sujud, dengan cara memperbanyak sholat, dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah. Maka dengan demikian itu adalah satu bentuk usaha agar cita-citamu kelak nanti di akhirat, yakni duduk bersanding denganku, bisa terwujud. Cita-cita boleh, tamanna ala Allah, monggo. Minta kepada Allah, monggo. Tapi jangan lupa untuk selalu berusaha untuk menggapai cita-cita yang dia inginkan. Saged dipahami napa mboten? Saged dipahami napa mboten? Alhamdulillah. Niki sampai jam pinten? Sakniki sampun jam pinten? Sampun nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturaken saged dados mauidhah kagem awak kula piyambak. Niki sing paling penting, ibda binafsik. Dahulukanlah diri kita sebelum kalian suka memerintah, suka mengarahkan orang lain. Ibda binafsik qabla an ta'murun nas. Awalilah dengan diri kita sebelum kalian memerintah kepada
orang lain. Kaidah di dalam fikih, di dalam usul fikih, Qaul Ashah mengatakan al-amir yu'man kama umira. Yang namanya al-amir, orang yang memerintah, itu juga diperintah. Apa yang memerintah? Yaitu peraturan yang ada. Sehingga peraturan itu untuk semua, baik yang memerintah ataupun yang diperintah. Yang namanya undang-undang, yang namanya peraturan, semuanya itu adalah peraturan yang harus disepakati bersama tanpa terkecuali. Termasuk apa yang dikatakan dalam mau'izatul hasanah, apa yang dikatakan harus dilakukan oleh orang yang memberikan mau'izah, juga tentunya dilakukan oleh orang yang menerima mau'izah. Karena al-amir yu'mar. Makaten wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Islamic Venture ID agar selalu mendapat update video-video terbaru. Tonton juga video kami yang lainnya supaya ilmu dan wawasan kita bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.